Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah tiba. Kedatangannya menjadi sebuah kegembiraan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Karena Ramadan adalah tamu agung. Ramadan adalah tamu yang mulia. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbahagia ketika dia kehadiran seorang tamu atau beberapa orang tamu atau berapapun jumlah tamu itu, ketika tamu itu adalah tamu yang mulia dan dimuliakan. Maka sahabat inspirasiku, marilah kita sama-sama bergembira dengan hadirnya dan datangnya bulan suci Ramadan ini. Ada satu yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa biasanya di bulan Ramadan ada satu ayat yang selalu disuguhkan kepada kita. Dan ayat itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah output, takwa adalah capaian dari puasa. Namun kemudian, mari kita bertanya, ada apa dengan takwa? Kenapa harus bertakwa? Dan apa kelebihan dan keistimewaan orang yang bertakwa? Maka sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang takwa, maka kita sering mendengarkan di waktu kecil kita, saat kita sekolah SD, SMP, SMA, bahwa takwa itu adalah upaya melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa itu capaiannya adalah menjadi orang yang bertakwa, berarti bahwa ada perintah Allah yang dia kerjakan dan ada larangan Allah yang dia tinggalkan. Jika setiap tahun takwanya itu meningkat, takwanya itu bertambah, maka bertambahlah perintah yang Allah perintahkan kepada dirinya yang dikerjakannya, dan berkuranglah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Maka sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah, berapa lama atau berapa kali sudah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini? Jika 35 tahun usia kita dan 15 tahun usia akil baligh kita, berarti sudah ada 20 kali Ramadan yang kita jalankan. Jika kemudian angka 20 itu menjadi konversi dari setiap tahunnya, berarti ada 20 tingkat takwa yang sudah kita capai. Jika setiap tingkat itu adalah satu kebaikan atau satu perintah Allah kita kerjakan dan satu larangan Allah yang kita tinggalkan, maka berarti seharusnya ada 20 perintah Allah yang sudah kita kerjakan dan ada 20 larangan Allah yang kita tinggalkan. Bertambah lagi satu tahun, bertambah lagi satu Ramadan yang kita kerjakan, maka bertambah lagi satu perintah Allah yang kita kerjakan yang sebelumnya mungkin belum kita kerjakan. Bertambah satu lagi larangan Allah yang kita tinggalkan yang sebelumnya mungkin masih kita kerjakan dalam sehari-hari hidup kita. Maka sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah, mari kita bertanya kepada diri kita, adakah Ramadan, adakah puasa itu sudah menjadikan kita selepas kita melakukannya, kemudian bertambah lagi satu perintah Allah yang kita kerjakan dan bertambah lagi satu larangan Allah yang kita tinggalkan. Jika setiap tahun ada satu perintah yang kita tambah di dalam hidup kita dan ada satu larangan yang kita tinggalkan di dalam hidup kita, semakin hari
Semakin tahun berlalu, semakin banyak Ramadan yang kita lalui, akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan semakin banyak Ramadan yang kita lalui, akan semakin banyak keburukan-keburukan yang kita tinggalkan. Itulah sebabnya takwa itu bertingkat, dan tingkatan-tingkatan itu semakin menyempurnakan kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita termasuk di antara mereka yang melakukan ibadah Ramadan dan ketika selesai Ramadan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Maka sahabat inspirasiku, mari sama-sama kita hadapi Ramadan ini dengan ketakwaan, dengan harapan ketakwaan kita bertambah setelah Ramadan ini kita tinggalkan. Maka bertambah lagi kebaikan kita satu, dengan begitu bertambah lagi manfaat kita di hadapan manusia. Dan berkurang lagi keburukan kita satu, dengan begitu berkurang lagi keburukan kita yang dirasakan oleh manusia. Jadilah manusia yang setiap tahunnya semakin baik dan semakin paripurna. Itulah yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.